Di suatu pagi yang cerah, Pasifika, Carlo dan Maseo sudah bersiap untuk membaca kitab suci bersama-sama di rumah. Adik-adik, yuk mari kita membaca kitab suci bersama. Baik, Kak. Kita awali dengan berdoa ya. Ayo Maseo, kamu yang memimpin doa. Siap. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, buat saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan pagi hari ini, membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi lalu menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Adik-adik, hari ini kita belajar dari sabda Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dan bacaannya sungguh sangat bagus ya. Nah, ketika kita mendapat kepercayaan dari orang lain, maka sebaiknya yang harus kita lakukan adalah menjaga kepercayaan itu sebaik mungkin. Karena sesungguhnya bukan hal yang mudah ketika memberikan kepercayaan kepada seseorang. Butuh keyakinan dan rasa saling menjaga satu sama lain. Maka wajar jika seseorang merasa kecewa ketika kepercayaannya dikhianati. Sehingga jika kita terpilih menjadi orang yang mendapat kepercayaan, jangan sia-siakan kesempatan berharga itu. Sebaiknya dirawat dan menjaga kepercayaan itu dengan baik. Kita harus menghormati perbuatan baik orang lain juga.
kita juga akan bersama-sama untuk tidak suka berbohong, sehingga kita bisa dipercaya terhadap orang di sekitar kita ya. Ayo mulai hari ini kita setia menjadi murid Yesus dan tetap percaya kepada Yesus setiap saat ya. Iya. Oke, setelah ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Kita bagi tugas ya. Carlo akan membantu ayah mencuci mobil dan Maseo membantu ibu menyiram bunga di taman. Oke? Oke. Nah, untuk adik-adik sekalian yang ada di rumah, jangan lupa besok tetap mengikuti Misa Live Streaming dan jangan lupa tetap membantu orang tua kita di rumah. Happy weekend. Bye-bye.